pertanyaan selanjutnya dari Bapak Situmorang. Shalom Pak Pendeta Sabuin, mau bertanya. Wahyu 20 ayat 6. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Memerintah siapa? Apakah semua orang belum mati? Pada masa kerajaan 1000 tahun. Tolong penjelasannya Pak Pendeta. Silakan. Ya, terima kasih. Tolong dibacakan ayatnya. Wahyu 20 ayat 6. Ya betul. Ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Terima kasih. Pertanyaannya adalah, memerintah siapa? Apakah semua orang belum mati pada masa kerajaan 1000 tahun? Tolong penjelasannya. Pada waktu 1000 tahun itu, menurut Wahyu pasal yang ke-20, setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, itu adalah awal dari 1000 tahun. Dan selama masa 1000 tahun itu, orang-orang yang benar akan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga sesuai janji Yesus. Dan itu juga diteguhkan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Mereka akan diangkat bersama-sama. Baik yang mati dalam Kristus maupun yang masih hidup akan diangkat bersama-sama. Yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan, ya. Dibangkitkan, itu jelas dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4. Mereka akan dibangkitkan, lalu bersama-sama dengan yang hidup, masih hidup pada waktu kedatangan Yesus, akan diangkat bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi mereka tidak tinggal di bumi ini, tetapi di dalam sorga mereka akan tinggal 1000 tahun lamanya menurut Wahyu pasal yang ke-20. Dan selama 1000 tahun itu mereka akan memerintah. Kalau semuanya memerintah, mereka memerintah siapa? Bukankah orang-orang yang jahat itu selama masa 1000 tahun itu, seperti yang dikatakan dalam Wahyu pasal yang ke-20 itu, ayat yang ke-5, orang-orang yang lain tidak akan bangkit. Artinya mereka yang jahat akan mati pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, dan yang sudah mati, tapi mati bukan di dalam kebenaran, bukan di dalam takut akan Allah, mereka itu tidak akan bangkit, jadi tetap mati. Jadi orang-orang yang jahat semuanya mati pada saat 1000 tahun itu. Jadi pertanyaannya sangat masuk akal. Perintah siapa? Mereka memerintah siapa selama 1000 tahun itu? Jawabannya adalah, bukan jawaban sih, caranya kita melihat adalah, perhatikan, Wahyu 20 ayat yang ke-6 mengatakan mereka tidak memerintah sendiri. Tetapi dikatakan mereka, bagian akhir Wahyu 20 ayat 6 itu berkata, mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia. Ini penting. Mereka akan memerintah bersama-sama dengan dia. Siapa dia itu? Dia itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan memerintah bersama-sama dengan dia. Kalau dia tidak memerintah, mereka tidak bisa memerintah. Mereka hanya bisa memerintah karena dialah pemerintah itu. Dialah raja itu, dialah yang memerintah. Dan mereka diberikan kesempatan untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Karena dalam Wahyu 3 ayat yang ke-21 kan Tuhan Yesus sudah janjikan juga. Dalam Wahyu 3 ayat 21 dikatakan, barang siapa yang menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Jadi kita akan digambarkan duduk bersama Yesus di atas takhta, bukan artinya jutaan orang yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga atau tak terhitung banyaknya, mau berapa panjang itu takhta, bukan, tapi digambarkan kita akan didudukkan di atas takhta Kristus bersama dengan dia. Itulah yang dimaksudkan, kita akan memerintah bersama-sama dengan dia. Ya. Apa artinya? Kita akan mendapatkan kesempatan untuk bukan hanya melihat hal-hal yang sudah terjadi di atas dunia ini,
tetapi juga melihat apa yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Di seluruh alam semesta ini. Mengapa? Karena Yesus Kristus bukan hanya Raja Tuhan atas dunia ini. Allah bukan hanya pencipta dunia ini. Ia pencipta segala alam semesta. Dan itu ada petunjuknya. Contoh, dalam Wahyu juga, pasal yang ke-11. Wahyu pasal yang ke-11, pada waktu ada puji-pujian kepada anak domba itu, yaitu Yesus Kristus. Dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-11, ayat yang ke-15, lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakala, dan terdengarlah suara yang nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan di dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja selama-lamanya. Ia memerintah sebagai raja, dialah yang raja. Kita diberikan kesempatan untuk memerintah bersama dengan dia. Memerintah apa? Coba kita baca di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Pasal 11 ayat yang ke-4, Wahyu 11 ayat 4 mengatakan, mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri, perhatikan, di hadapan Tuhan alam semesta. Tuhan alam semesta, bukan hanya Tuhan atas bumi ini, tapi Tuhan alam semesta. Akan ada suatu hal yang tidak bisa kita bayangkan yang akan terjadi di dalam kerajaan sorga nanti. Kesempatan-kesempatan yang sungguh luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Karena Dia bukan hanya pencipta bumi ini, Dia pencipta semua alam semesta. Kalau kita diberikan kesempatan nanti untuk bersama-sama dengan Dia memerintah, maka Dia akan memperlihatkan kepada kita segala keajaiban alam semesta ini. Ada banyak hal-hal yang sekarang menjadi rahasia bagi kita. Kita akan diberikan dan diberitahukan kepada kita, dibukakan kepada kita pada saat kita bersama-sama dengan Tuhan menikmati hidup yang kekal nanti. Terima kasih.